Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Aca. Kali ini gue akan bahas topik yang agak beda, bukan seputar ASN ataupun per-ASEAN yang belakangan gue upload. Eh, tapi untuk video kali ini gue mau cerita tentang serba-serbi pendaftaran atau seleksi mandiri S2 di MMUPN Veteran Jakarta, di mana saat ini gue juga sedang berkuliah di situ. Video ini gue buat untuk membantu calon adik-adik angkatan gue yang mungkin sedang mencari informasi tentang gimana sih seleksi mandiri, prosesnya, alurnya seperti apa. Jadi semoga video ini bisa membantu. Untuk informasi pendaftaran, ini kalian bisa akses di websitenya penmaru.upnvj.ac.id, kemudian pilih program Magister untuk Magister Manajemen. Nah, nanti di sini akan ada infonya terkait dengan persyaratan, pendaftaran, dan lain-lain. Kayak gitu. Bisa dilihat untuk persyaratannya ya harus lulus S1 atau D3 dulu, kemudian IPK dan lain-lainnya. Ini bisa dilihat dan dipenuhi syarat-syaratnya. Kemudian untuk pendaftarannya, ini bisa langsung nanti masuk ke websitenya juga. Untuk gelombang 2 ini akan dibuka sampai dengan tanggal 12 Juni 2023. Jadi sebentar lagi sudah mau ditutup. Jadi buat yang mau daftar, silahkan cepet-cepet daftarnya gitu. Karena udah tinggal dikit lagi. Kemudian untuk biaya pendaftarannya, ini 750.000 untuk biaya formulirnya. Kemudian tata cara pendaftarannya juga ada di sini, bisa dilihat sendiri. Dan untuk biaya pendidikan program S2 Manajemen UPNVJ untuk yang tahun 2023 ini seperti ini. Untuk uang kuliah per semesternya ini UKT ya, jadi tidak ada biaya lain selain dengan biaya ini gitu. Jadi untuk di semester 1 ini ada uang kuliah per semester 9 juta, kemudian ada uang matrikulasinya 2 juta gitu. Nah, nanti setelah itu gitu kan di semester 2 dan seterusnya sampai lulus kalian hanya bayar uang kuliah per semesternya aja kayak gitu. Jadi udah nggak ada lagi uang gedung ataupun uang fasilitas lain-lain untuk yang program S2 ini. Kemudian ini untuk jadwal kegiatannya nanti bisa dicek juga sendiri. Nah, yang ini kita masuk ke materi ujian. Materi ujiannya ini ada 3, ada studi kasus. Ini tertulis ya, nanti lewat lewat website kayak CAT gitu, ujiannya by komputer secara online. Ini yang kalian harus menulis esai sebanyak 5 esai dalam jangka waktu 60 atau 90 menit, gue lupa gitu. Tapi eh, pokoknya 5 esai yang ada kaitannya dengan FEB yang pasti, ekonomi dan bisnis gitu. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan wawancara, di mana wawancara ini juga akan lanjut ke review draft proposal tesis. Tapi kalau buat kalian yang memang belum tahu nanti mau menulis tesis tentang apa, ini bisa di skip gitu. Jadi kalau waktu itu eh, untuk review draft proposal tesisnya ini saya jujur bilang kalau maaf saya belum tahu akan menulis tesis tentang apa, jadi saya belum menyiapkan proposal tesis untuk wawancara kali ini dan itu nggak masalah sih. Untuk konsentrasi sendiri di Magister Manajemen UPNVJ ini ada empat konsentrasi, ada manajemen pemasaran, ada manajemen sumber daya manusia atau SDM, manajemen keuangan, dan manajemen operasional. Ini supply chain gitu. Tapi untuk di angkatan gue, angkatan tahun 2022, konsentrasi yang dibuka itu hanya 3. Hanya 3 ini pemasaran, SDM, dan keuangan. Karena untuk yang operasional, peminatnya dari satu angkatan itu jumlahnya dibagi 2 kelas ya, dibagi 2 kelas itu ada 50 gitu, tapi karena memang ada yang mengundurkan diri, jadi angkatan gue di 2022 itu totalnya yang masih aktif kuliah sampai sekarang itu jumlahnya 48, jadi 23 di kelas A dan 23 di kelas B.
Dan dari semua itu, dari 48 orang yang mengisi peminatan atau konsentrasi di manajemen operasional ini hanya 3 gitu. Dan karena cuma 3, maka tidak dibuka pada akhirnya. Informasi dari kampus terakhir, konsentrasi untuk manajemen operasional ini akan dibuka kalau minimal peminatnya itu ada 10 orang. Kayak gitu. Nah, kemudian ini untuk pengumuman kelulusan dan lain-lain bisa dibaca sendiri ya, gitu. Nah, ini tadi seperti yang udah gue bilang, kalau program studi Magister Manajemen ini dibagi ke dalam 2 kelas, daya tampungnya ini totalnya 50, jadi dibagi 2 kelas, masing-masing kelas itu diisi oleh 25 orang mahasiswa, seperti itu. Nah, ini untuk waktu perkuliahan, ada yang reguler pagi dan reguler sore, tapi kalau untuk di angkatan gue itu semuanya itu masuk ke reguler sore. Untuk ujiannya, seperti yang tadi udah gue sebutin di awal, kalau ujiannya itu sebenarnya ada dua, ada materi tertulis dan juga ada wawancaranya. Nah, materi tertulis ini ada studi kasus di mana kalian harus menjawab atau menuliskan 5 esai terhadap 5 soal yang diberikan gitu. Nah, biasanya ada uji cobanya dulu sehari atau 2 hari sebelum tanggal pelaksanaan si ujian benerannya gitu. Jadi untuk uji cobanya itu kalian diminta sama 5 menjawab 5 esai juga dalam jangka waktu yang sudah ditentukan untuk mungkin melihat kalian bisa nggak sih gitu memenuhi eh, jawaban-jawaban tersebut selama jangka waktu yang sudah ditentukan gitu. Dan mungkin sedikit bocoran kalau mungkin kalau misalnya di uji cobanya berasanya gampang gitu, di ujiannya itu lumayan susah terutama untuk orang-orang yang mungkin tidak linear ya S1-nya gitu. Kebetulan gue juga tidak linear, S1 gue S1 hukum, dan ketika ujian benerannya itu ternyata banyak banget soal, ada hitung-hitungan, ada juga terkait dengan analisis ekonomi yang gue meraba-raba tentunya gitu. Secara gue juga bukan orang ekonomi gitu. Makanya mungkin bisa disiapkan dulu persiapannya, baca-baca berita mengenai apa namanya perekonomian atau isu-isu ekonomi yang lagi hit sekarang, yang mungkin saja karena mungkin saja itu akan keluar di ujiannya. Cara gitu kan, wawancaranya ini melalui Zoom di hari yang sama setelah kalian mengikuti ujian tertulisnya gitu. Jadi nanti akan dibagi ke dalam beberapa waktu, beberapa sesi di mana nanti kalian akan diwawancara sama eh, dosen dari Magister Manajemennya UPN Veteran Jakarta gitu. Waktu itu gue diwawancara sama Bu Profesor Jubaidah, nanyain ke gue waktu itu yang pertama adalah kenapa memilih kampus ini? Ini sih pertanyaan umum ya, kayaknya mungkin hampir di semua kampus pertanyaannya juga akan sama. Kalau waktu itu gue menjawabnya dari 3 poin. Yang pertama adalah jarak tempuh antara rumah gue dengan kantor. Itu si UPN ini, si kampus ini ada di tengah-tengah gitu. Jadi lumayan membantu gitu ya ketika gue pulang kantor sekalian pulang ya, kalaupun memang gue lagi nggak ngantor gitu ya, misalnya harus kuliah Sabtu, itu juga nggak terlalu jauh dari rumah kayak gitu. Kemudian duanya dari status negerinya gitu. Nah, UPN ini kebetulan adalah perguruan tinggi negeri baru, eh, yang sangat worth it lah ya gitu ya dibanding masuk swasta. Kalau gue lebih mencari ke negeri gitu. Kemudian dari biaya, seperti yang udah gue sampaikan tadi di awal, bahwa biaya kuliahnya ini benar-benar UKT, uang kuliah tunggal, di mana sudah tidak ada komponen-komponen lain yang memang kita hanya bayar uang kuliahnya saja per semester gitu. Jadi nggak ada lagi tuh biaya, oh uang gedung sekian, uang SKS-nya berapa, uang itu udah nggak ada lagi. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa memilih program studi ini gitu? Dan kira-kira konsentrasi apa yang akan diambil? Waktu itu gue jawab ya,
Karena gue memilih program studi ini karena memang linear dengan pekerjaan gue di kantor saat ini, di mana saat ini gue bekerja di bidang SDM, yang mana ya linear kan gitu. Ketika gue mengambil manajemen, nanti konsentrasinya manajemen SDM, ya otomatis akan linear seperti itu. Kemudian pertanyaan ketiga adalah sumber pembiayaan kuliah ini dari mana? Ya, kalau jawaban gue waktu itu ya pribadi gitu, karena memang gue tidak lewat beasiswa dan gue juga tidak dibayarin sama kantor gitu. Jadi memang ini full uang pribadi. Kemudian ditanya juga pertanyaan selanjutnya adalah tentang komitmen kita untuk menyelesaikan kuliah tepat waktu gitu. Apa nih komitmen kita yang bisa kita kasih kepada kampus untuk jaminan kita akan menyelesaikannya tepat waktu gitu. Ya kalau gue jujur waktu itu gue bilang, ya saya sih pengennya lulus cepat ya, karena kalau tidak lulus dengan cepat berarti kan saya harus membayar uang kuliahnya terus kan gitu. Kalau saya sih gitu ya, mungkin jangan ditiru kalau terlalu nyablak gitu. Kemudian pertanyaan terakhir ini terkait dengan topik atau rencana tesis apa yang akan nantinya diambil gitu. Ini sih sebenarnya untuk menguji kita nih sebenarnya benar-benar sudah niat nggak sih kuliah, kita sudah punya gambaran nggak nanti kita, oh kalau misalnya sudah punya ancang-ancang lulus tepat waktu, sudah menentukan konsentrasi dan lain-lain, mungkin ada beberapa orang yang memang sudah tahu nih akan menulis tesis apa. Tapi tadi seperti gue bilang di awal juga, gue belum tahu ingin menulis tentang apa. Jadi ya gue jujur, gue bilang saya belum punya gambaran akan menulis tesis tentang apa. Tapi saya sudah tahu kalau saya akan mengambil konsentrasi manajemen SDM yang mungkin nanti akan saya pertimbangkan di tengah-tengah berjalannya kuliah. eh, Setelah saya mendapatkan kuliah-kuliah mata kuliah awal gitu ya, mungkin saya akan mendapat gambaran, oh kira-kira ini loh yang menarik untuk buat saya untuk saya jadikan penulisan tesis. Mungkin gitu. Mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga bisa membantu untuk teman-teman yang lagi cari tahu info pendaftaran ataupun serba-serbi, kira-kira ujian tertulisnya apa aja dan wawancaranya seperti apa kalau masuk di MM UPN Veteran Jakarta. Itu mungkin dari gue cukup sekian. Bye bye.